Lur, lihat tuh Lur, Teh Fiona lagi kenapa toh? Kok yo kayak orang bingung gitu? Ada yang bisa aku bantu Teh? Ya Teh, Di mana? di pohon baobab. Ya ini aku udah di sini. Kamu di sebelah mana? Sebelah timur, Bah. Sebelah timur. Sebelah mana, Dul? Teh, kelewatan Teh. Di mana sih? Sini. Oh, di situ. Ngapain di situ, Dul? Iya, lagi istirahat Teh, nyantai. Ya ampun. Ada apaan sih? Aku Walah Lur, ternyata Teh Fiona lagi nyari aku. Maaf yo Teh, aku lagi istirahat, nyantai dulu. Aku meminta buahnya. Buah apaan? Buah pohon baobab ini. Iya, sama daunnya juga. Kamu buat apaan? Buat dimasak dong, Dul. Buah yang tua atau yang muda? Yang muda. Daunnya juga yang muda. Cepetan. Oh ya, ntar ya Teh, aku bubuk siang dulu ya. Ya udah. Kok tidur dulu sih, Dul? Lama dong. Emang buru-buru Teh? Ya iyalah, kamu makan enggak? Iya ya. Ya iya, cepetan makanya. Mau dimasak buat makan? Iya dong. Oh iya Teh. Ya Teh. Bentar ya Teh. Lur, kalian tahu nggak pohon baobab ini pohon apa? Dalam bahasa Sunda, pohon ini disebut dengan nama kitamblek. Namanya unik toh Lur. Ki berarti yang dituakan, sedangkan tamblek artinya kuat. Soalnya pohon ini sangat kuat, dapat hidup hingga ribuan tahun Lur. Selain rentang hidupnya yang lama, dengan ukurannya yang besar dan tinggi, pohon ini bisa menyiapkan cadangan air hingga ratusan ribu liter air. Wah, memang pohon yang istimewa ya Lur. Yang bikin makin spesial, pohon ini hanya tumbuh di beberapa negara di dunia. Di Indonesia, pohon ini paling banyak tumbuh di Subang Lur. Walah, masyarakat Subang harus bangga nih. Waduh, hati-hati, Dul. Astagfirullah, kena kepala aku. Lihat juga di atas Teh. Ih, kamu nih gak kasih tahu ya. Nah, kalau ini buah baobabnya Lur. Kalian sudah pernah lihat buah baobab belum? Selain pohonnya, buah ini juga istimewa loh Lur. Soalnya butuh waktu 200 tahun agar pohon ini bisa berbuah. Baru setelah itu, pohon ini bisa berbuah setiap tahunnya selama 200 tahun. Itu buahnya. Wah, Lur, kita beruntung iki. Coba kalau pohonnya belum berbuah, berapa ratus tahun lagi Teh Fiona harus menunggu. Ya wis Lur, kayaknya buah dan daun kitambleknya udah banyak. Tak turun sih yo. Dul. Turun. Bisa nggak kamu? Bisa ya, bisa manjat, masih nggak bisa turun. Sekarang ini kamu bantuin potongin sama cuciin, ya? Buahnya juga dipotong-potong? Iya, buahnya dipotong dadu. Ah. Terus ininya diiris tipis-tipis aja. Daunnya dirajang tipis-tipis? Iya. Oh ya Teh? Iya, aku mau nyiapin bahan dulu ya. Oh ya Teh? Ya. Hampir seluruh bagian pohon baobab dapat dimanfaatkan. Begitu juga daun dan buahnya. Di beberapa negara, daun baobab dimasak dengan cara yang hampir sama dengan memasak daun bayam. Seperti dibuat sup, ditumis, ataupun jadi campuran salad. Selain itu, daun baobab juga bisa dijadikan bubuk. Bubuk daun baobab biasanya digunakan sebagai pengental untuk kuah dan saus Lur. Sementara buahnya, meskipun bentuknya tidak terlalu apik, tapi buah baobab ini sangat kaya akan nutrisi. Walah Lur, berarti bener yo kata pepatah,
jangan menilai buku dari sampulnya, dan jangan lihat baobab dari cangkangnya. Tekstur cangkangnya agak keras, hampir seperti bagian luar kulit kelapa. Sementara tampilan bagian dalam buah yang masih mudanya hampir seperti buah nangka muda. Aroma dan rasanya pun tidak jauh berbeda, Lur. Ingat Lur, gunakan buah baobab muda untuk dimasak. Kalau sudah tua, buahnya akan berubah tekstur menjadi berpasir dan mudah hancur. Nah, kalau sudah siap, jangan lupa dicuci kembali biar makin bersih. Oh iya Lur, daun baobab ini mengandung lendir. Jadi sebelum diolah, remas-remas dan cuci dulu dengan air garam ya, untuk menghilangkan kandungan lendirnya. Ini teh buah babnya sama daunnya udah aku potong-potong teh. Oh iya, makasih ya Dul. Aku tinggal dulu ya teh. Ternyata Teh Fiona mau mengolah daun dan buahnya jadi taco, makanan sejenis roti lapis khas Meksiko. Meski kini taco jadi jajanan kekinian, para ahli menyatakan bahwa taco sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi, Lur. Isian taco bisa bermacam-macam. Kali ini Teh Fiona akan mengisinya dengan tumisan daun dan buah baobab. Teh Fiona menyiapkan adonan kulit taconya. Pertama-tama campurkan tepung, garam, air, dan tambahkan irisan daun baobabnya. Kemudian aduk-aduk hingga adonan rata. Lalu uleni adonan hingga kalis. Karena daunnya hijau, adonannya juga akan berwarna kehijauan, Lur. Apik toh? Nah, kalau sudah kalis, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu ratakan dengan kayu penggiling hingga adonan habis. Wes rampung. Adonan dan isian tinggal dimasak, Lur. Karena ingin memanggang kulit taco, Teh Fiona menggunakan wajan dari tanah liat. Soalnya panci tanah liat bersifat tahan panas dan mempertahankan minyak alami dari makanan. Jadi tidak perlu pakai minyak banyak-banyak, Lur. Selain itu, soal rasa boleh diadu. Soalnya panci tanah liat dapat meningkatkan rasa masakan dan juga menjaga nutrisi makanan tetap utuh. Jangan lupa dibolak-balik ya Lur kulit taconya supaya tidak gosong. Sekarang Teh Fiona mau memasak bahan-bahan isiannya. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Tambahkan tomat dan ikan teri asin. Aduk hingga rata. Masukkan buah dan daun baobab, juga bumbu penyedapnya, seperti saus tiram, garam, dan lada. Terakhir, tambahkan nanas dan irisan cabai. Masak hingga semua bahan matang. Wah, aromanya harum banget, Lur. Kulit taco tinggal diisi dan siap disajikan. Wah Lur, tampilannya apik yo. Kulit taconya hijau cerah dengan potongan daun baobab atau kitamblek. Isiannya warna-warni. Iki baru makanan super, Lur. Kita cicipin masakannya Teh Fiona. Gimana Dul? Enak banget. Kalian pasti penasaran ya Lur sama rasanya. Buahnya legit banget,
Rasanya seperti makan buah sukun, tapi ada sedikit asamnya. Ditambah lagi dengan segarnya nanas. Wih, mantep. Kalau daunnya yang agak getir, berpadu serasi dengan ikan teri asin dan gurih bumbunya. Jos gandos iki, rasanya enak dan juga bertabur manfaat.